semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Karyo. Nah pas banget nih, sekarang kita lagi mau ngebahas tentang badai matahari. Hah? Badai matahari? Iya. Apaan tuh Kak? Kok aneh banget sih? Ah nggak gaul nih. Coba, udah pernah nonton filmnya 2012? 2012? Udah dong, jelas udah nonton. Cuman apa hubungannya? Ya justru ada hubungannya lah. Jadi di film 2012 itu menceritakan tentang kalender suku Maya yang berakhir di tahun 2012. Dan menceritakan juga tentang adanya badai matahari, Dek. Wah, masih nggak ngerti Kak. Gini deh, jadi di film itu tuh mengisahkan tentang adanya peningkatan aktivitas matahari yang bisa menimbulkan adanya badai matahari. Nah, badai mataharinya itu bisa mempengaruhi medan magnet di bumi sehingga bisa menimbulkan satu bencana yang besar. Wah, berarti kiamat dong Kak. Belum tentu. Nah, untuk lebih jelas ya, mending kita simak aja episode kita kali ini. Matahari merupakan bola gas pijar, di mana temperatur intinya sebesar 15 juta derajat Celcius, kemudian di permukaan mencapai 6.000 derajat. Tetapi dalam lapisan korona, lapisan terluar matahari, temperaturnya naik menjadi 1 juta derajat. Matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Jarak matahari ke bumi adalah 149.669.000 km atau 93 juta mil. Dibandingkan dengan bumi, diameter matahari kira-kira 112 kalinya. Gaya tarik matahari kira-kira 30 kali gaya tarik bumi. Matahari sebagai bola gas memperlihatkan aktivitas-aktivitasnya. Salah satu aktivitas matahari adalah bintik matahari. Dan aktivitas matahari mempunyai periode 11 tahunan. Seringkali aktivitas matahari merupakan aktivitas yang ekstrim, yang sangat luar biasa. Ketika matahari sangat aktif, maka terjadilah suatu fenomena pelepasan energi yang luar biasa. Energi ini tentu saja akan menjalar ke seluruh tata surya, salah satunya sampai ke bumi. Fenomena aktivitas matahari yang ekstrim, salah satunya kita sebut sebagai badai matahari. Kak, Sarah masih nggak ngerti deh, kenapa matahari yang luar biasa panasnya, dia bisa nggak sanggup untuk membakar bumi dan juga planet-planet di sekitarnya. Oh kalau itu sih kebesaran Tuhan, Sar. Jadi tata surya itu sebenarnya sudah diciptakan dengan begitu sempurna. Jadi dari bintang, dari planet, itu semua tuh punya kekuatannya masing-masing supaya tetap eksis. Oh iya Kak, kalau nggak salah itu ada hubungannya sama yang namanya medan magnet bumi ya Kak? Nah bener banget. Nah supaya lebih paham lagi, kita simak aja yang berikut ini. Badai matahari terdiri dari partikel-partikel yang terionisasi, misalkan proton ataupun elektron. Kecepatannya sangat tinggi, rata-rata 400 km per detik, bahkan bisa sampai 2000 km per detik. Badai matahari ini fenomena yang ekstrim. Kecepatan partikel sangat besar, kemudian kerapatan partikel juga sangat besar. Badai matahari akan banyak berpengaruh di daerah kutub, di mana garis-garis medan magnetik bumi itu akan bermuara di kutub. Seperti kita tahu bahwa
partikel terionisasi, proton ataupun elektron itu akan mengalir ke kutub-kutub magnetik bumi. Matahari juga menghasilkan gelombang radio, gelombang ultraviolet, sinar inframerah, sinar X, dan angin matahari yang terdiri dari partikel elektron, proton, dan ion yang merebak ke seluruh tata surya. Bumi terlindungi daripada angin matahari oleh medan magnet bumi. Sementara lapisan ozon melindungi bumi dari sinar ultraviolet dan sinar inframerah. Terdapat bintik matahari yang berwarna hitam yang muncul dari masa ke masa pada permukaan matahari. Bintik matahari itu menandakan kawasan yang relatif dingin berbanding kawasan lain, karena mempunyai suhu 4000 derajat Celcius dan mencapai luasan melebihi puluhan kali ukuran bumi. Bintik matahari mempunyai medan magnetik yang sangat kuat, yaitu 2000 Gauss. Bandingkan dengan medan magnet bumi yang hanya 0,5 Gauss. Lidah api yang ada di matahari atau juga disebut prominensa merupakan bagian matahari yang sangat besar, terang dan mencuat keluar dari permukaan matahari, dan seringkali berbentuk loop atau lengkungan. Prominensa tampak di lapisan kromosfer matahari dan bergerak keluar menuju korona matahari. Massa di dalam prominensa berisikan material dengan berat hingga 100 miliar ton. Manakah di antara gambar fenomena alam ini yang disebut prominensa? Apakah bintik matahari, inti matahari, atau lidah matahari?